Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel guys. Ya betul sekali, aku channel Yulia Saksana. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, amin. Dan yang lagi sakit semoga lekas sembuh dan jangan lupa diminum obatnya ya. Seperti biasa guys, aku baru pulang nganter anak sekolah dan belum beres-beres ya guys ya. eh Terus sudah lama juga aku nggak bikin vlog-vlog kayak gini, nggak bikin ngoceh-ngoceh kayak gini. Ya mungkin beberapa 1 atau 2 minggu lah, ya kan? Nggak tahu sih, lupa sih. Pokoknya kalau nggak salah itu dari hari apa atau apalah gitu. Pokoknya seperti itu guys, karena satu waktu bos aku di rumah terus. Bos aku di rumah terus, aku nggak bisa ngoceh-ngoceh kayak gini kan. Ini kan tempat favoritku di dapur, jadi biasanya tempat favoritnya Mbak-mbak itu di dapur kan. Jadi lebih enak, lebih nyaman gitu. Kalau di tempat ruangan-ruangan yang lain tuh nggak tahu, nggak nyaman aja karena ada CCTV mungkin juga. Atau mungkin nanti suaranya kemana-mana gitu kan. Jadi tempat ternyaman itu di dapur buat Mbak-mbak. Ada yang sama nggak? Aku gimana guys ya, ada kabar apa buat viralan dan nggak tahu sih, kalau kemarin-kemarin yang sempat aku lihat di TokTok itu ya, ada yang mbak-mbak di TKW di Taiwan gitu, terus yang bilang, oh iya, ada yang bilang gini, program apa sih namanya, program yang makan gratis itu. Aku baru inget, aku lihat di TokTok, terus ada yang lewat FYP di apa di akun aku ya, itu ada satu mbak TKW Taiwan, dia bilang katanya ngerasa direndahkan gitu katanya kalau sampai anaknya itu ikutan program makan gratis. Emangnya dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa mengasih makan anaknya katanya, atau mungkin apalah, dia ngerasa bangga katanya dia di Taiwan gaji per bulan itu 8.000 sampai 90.000 NT. Aku bilang, wow, fantastik banget gitu kan. Setahu aku ya, kerja di Taiwan itu gajinya nggak nyampe segitu, mentok-mentok itu ya, mungkin sekarang aku nggak tahu ya seberapa, tapi kemungkinan ya paling besar 25.000 atau nyampe 30.000 mungkin ya. Aku nggak tahu karena dulu zaman aku itu masih 17.000, masih 17.000 NT, itu pun kalau misalkan kita libur itu dipotong kan, maksudnya masih ada potongan gaji kalau kita libur. Nah, kalau untuk sekarang 9.000. Bayangin guys, gimana nggak cepet kaya coba 9.000. Dan setelah mungkin karena banyak yang ini, pasti banyak yang kontrak kan dengan itu. Terus mereka ya akhirnya pada mengintip-intip gitu kan di di sosial medianya dia, di akun TokToknya, ternyata wow, 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 wow. Nggak, itu pantas sih gaji segitu ya, karena dia apa sih namanya, aku juga nggak tahu karena aku nggak ngelihat, cuma lewat juga di brand aku gitu. Dia itu kayak ngejual apa, katanya ngejual apem atau apa gitu ya. Pantes sih kalau misalkan dia apa namanya, gajinya segitu gitu, 90 sampai 80 sampai 90.000 NT gitu kan. Ya pantas sih kalau sambil ada sampingan kayak gitu ya. Kalau mungkin juga dia kaburan, bisa jadi, karena kan banyak banget sekarang kalau di aku lihat di Taiwan itu banyak banget kaburan gitu. Kalau zaman aku dulu itu jarang, apa mungkin karena emang belum kayak main HP, main sosmed itu belum belum begitu ramai gitu kayak sekarang. Sekarang kan udah zamannya sosmed, bentar-bentar sosmed. Terus kadang-kadang juga kan kita pengaruh teman gitu kan, kalau misalkan kita kayak ngadu lah, ngeluh ke temen aku. Contoh aja gini, aku ngadu ke temen aku, aku kerjanya di sini capek banget itu, majikan aku cerewet gitu, terus apa ya, nggak nyaman atau apa. Terus kan kalau misalkan teman yang kayak pikirannya positif, pasti dia ya udahlah sabar aja gitu, nunggu nunggu kamu selesai kontrak atau mungkin pindah majikan atau gimana. Kadang ada yang satu eh, apa mungkin ada satu temen yang bilang, ngapain sih kamu kerja kayak gitu gitu, udah capek, udah ini masih dikomplain inilah itulah, udah kabur aja. Ada kan kayak gitu guys, mungkin karena
kebanyakannya seperti itu. Jadi kebanyakan yang kabur, ngerasa nggak nyaman, ngerasa udah capek gitu. Padahal kalau menurut aku ya kerja itu sama aja dimanapun juga capek gitu kan. Kerja itu capek, emang capek. Namanya kita babu, namanya kita kerja di rumah orang ya pasti satu diperintah. Kita nggak bisa, ya anggap aja kalau di rumah itu, di rumah majikan itu bodoh. Kalau aku pribadi orangnya sih kayak gitu ya, cuek aja gitu. Jadi segimana beratnya pekerjaan di rumah ya pandai-pandai kita lah, pintar-pintar kita bagi waktu, kayak pintar-pintar kita ngambil hati majikan, secerewet apapun majikan, kalau kita bisa ngambil hati majikan kita, aku yakin majikan itu akan luluh dengan sendirinya. Bukan karena mungkin karena kebanyakan mbak-mbak itu kalau majikan kita cerewet, majikan kita apa ya, pokoknya ya intinya cerewet gitu kan, terus kayak kitanya juga kesel hawanya, terus kita kesel, terus pengennya, pikirannya tuh pengen pindah pindah pindah, pulang pulang pulang, kayak gitu pasti akan pengaruh, terutama pikiran kita sih. Jadi apa ya, kalau kerja itu kalau pikiran kita positif aja ya insya Allah sih aman-aman aja gitu. Soalnya aku pengalaman aku kerja dari umur berapa ya, umur 18 itu, 18 19 lah gitu. Berbagai macam majikan gitu kan. Kayak majikan yang galak, majikan yang cerewet, majikan yang apa sih namanya? Intinya kalau mungkin buat orang nggak nyaman gitu, tapi aku bawaannya tuh ya udahlah gitu, itu emang pekerjaan aku gitu kan. Kalaupun misalkan aku udah nggak tahan ya aku nunggu selesaiin kontrak dulu gitu kan. Mungkin aku ya entahlah, mungkin dianggap orang bodoh atau gimana terserah lah, tapi emang aku orangnya seperti itu guys kan. Mungkin ada yang udah pada tahu, ada yang mungkin udah lihat cerita-cerita aku yang kemarin-kemarin aku di Arab kayak gimana coba, sampai berantem sama majikan, sampai apa, kejar-kejaran sama majikan itu karena emang majikannya stres kan kayak gitu. Tapi ya aku nggak sampai mutusin kabur atau gimana, enggak. Terus kayak di Taiwan aku kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, itu kerja di rumah ya, di pabrik ya, nikmatin aja gitu. Sekalipun orang bilang kamu emang nggak capek gitu kerja kayak gitu, terus kamu emang nggak pengen kabur gitu, banyak yang apa yang bilang kayak gitu ke aku. Tapi aku ya selama aku enjoy aja kerjaan aku, sekalipun kerjaanku banyak tapi aku ngerasa seneng gitu ngerjain yang lakuinnya, ya udah. Dan akhirnya di situ juga aku sampai 2 kali kontrak ya, 2 kontrak. Bahkan sampai sekarang majikan aku masih kontak aku, masih kayak hubungin gitu, dia pengen ngambil aku lagi. Sempet kemarin itu teleponan, dia nanya kamu kapan pulang, katanya. Aku bilang nantilah tahun ini, tapi sekitar bulan 8 aku bilang gitu kan. Terus dia bilang aku mau ngambil mbak, katanya sebenarnya kemarin itu mau ngubungin kamu katanya gitu kan, jadi pengen ngambil kamu, tapi kan akunya pulang ke Indo juga belum tentu berangkat lagi ke luar negeri kan gitu. Nah, terus yang waktu tahu kan kalau kerjaan di Arab kayak gimana, yaitu 8 tingkat. Terus aku pernah di Taiwan juga yang waktu di klinik bersalin itu. Ya Allah ya Rabbi, itu bener-bener kalau di situ aku kayak nguras tenaga, nguras pikiran gitu. Kalau misalkan kita di bawanya pengen kabur ya pasti pengen kabur gitu kan. Cuma aku mikirnya buat apa gitu, kayak kabur itu kayak apa ya, bikin masalah baru gitu kan. Jadi kita kerja nggak nyaman, kayak misalkan kerja takut ketangkep, ada polisi, ada razia, ada apalah gitu. Terus saat kita mau pulang juga kita harus urus-urus, kita harus hidup sendiri, apa-apa sendiri kan, harus mandiri. Terus kalau misalkan ada apa-apa nggak ada yang tanggung jawab gitu kan. Jadi aku sama sekali nggak pernah punya pikiran yang namanya kabur-kaburan dari dulu, dari pertama kerja itu guys. Jadi ya buat aku buat apa sih kabur gitu. Ya beda orang beda lagi ya pikirannya. Itu sih kalau aku ya, aku pribadi, aku nggak nyalahin orang yang kabur atau apa, enggak, itu hak mereka masing-masing. Cuma ya buat aku kayak gitu guys. Mungkin karena aku juga nggak orangnya nggak nekat atau gimana, enggak. Jadi kayak misalkan mau melakukan sesuatu itu
mikirnya itu lebih panjang dari ini guys. Jadi harus berbulan-bulan, harus berminggu-minggu itu harus mikirnya kalau mau melakukan sesuatu itu ya. Jadi ya udahlah, apa yang sedang dijalanin aku jalanin aja gitu. Seperti itu guys. Oke, baiklah guys. Aku mau lanjut kerja lagi, jadi belum apa-apa, aku belum beres, belum bekerja seperti itu guys. Dan majikan aku lagi nggak ada di rumah. Kemarin itu aku di rumah, jadi aku nggak bisa bikin video. Terus minggu-minggu kemarin itu mereka juga di rumah terus, jadi aku nggak bikin video guys. Oke, baiklah guys yang udah nonton video aku, semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatannya. Yang lagi di luar negeri kayak aku, mbak-mbak, semoga kalian pulang membawa kesuksesan ya. Selamat sampai rumah yang mau pulang, yang mau mudik. Oke, baiklah guys, thank you for watching, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.